Udara pagi menggigit. Langit kelabu membungkus kota dalam diam. Seorang kakek renta, mungkin 80-an tahun, tertatih di jalanan basah. Tubuhnya ringkih, wajahnya letih, kakinya nyaris terseret, memperlihatkan telapak kaki penuh luka. Jack, 87 tahun, si Jack Rose yang dulu raksasa bisnis, kini tak lebih dari seorang pengemis. Pakaiannya kompang-camping, wajahnya tua dan berkerut, hanya sorot matanya yang masih menyimpan bayang masa lalu. Semoga dapat roti hari ini, batinnya melirik toko roti di seberang jalan. Ia mendesah. Toko roti itu tempat favoritnya dan Isabella, istrinya. Tiap minggu, mereka berdua berjalan ke sini, memesan kopi hangat, menikmati waktu bersama. Kini, semua tinggal kenangan manis dalam mimpi. Ia mendorong pintu kaca, lonceng pintu berdenting nyaring, menarik perhatian pelanggan di dalam. Ada yang menatapnya penasaran. Ada yang menunjukkan rasa jijik. Jack merasa malu. Menunduk tangannya yang gemetar. Mencengkeram erat ujung jaketnya. Ia perlahan berjalan ke meja kasir. Berbisik lirih. "Permisi, bolehkah saya minta air minum? Jika ada roti sisa, saya juga sangat berterima kasih." Di balik meja berdiri seorang pelayan muda. Ia mengerutkan kening, menatap kakek tua itu dengan dingin. Jelas menunjukkan rasa tak sabar. Ia bahkan tak repot bertanya, malah langsung menunjuk ke pintu. Dengan ketus berkata, "Kami tidak memberi sedekah. Kalau tidak punya uang, pergi saja ke tempat lain." Wajah Jack berkedut. Ia menunduk, berbisik, "Maaf mengganggu." Suaranya pelan, seolah takut memecah suasana hening toko itu. Pria ini, meski telah mengalami pahit getir kehidupan, masih ingin mempertahankan sedikit harga dirinya. Peristiwa ini terlihat oleh pemilik toko, Marco, yang berdiri tak jauh dari situ. Marco, seorang pria paruh baya, berwajah tenang, sedang sibuk di dekat kasir. Ketika ia melihat perlakuan kasar pada kakek itu, ia merasa iba. Ia mengernyit, berjalan mendekati pelayannya. Bertanya pelan, "Ada apa ini?" Pelayan itu menjawab acuh, "Tidak ada apa-apa. Hanya pengemis minta makan." Marco menatap kakek itu. Tatapannya berubah menjadi heran dan terkejut. Wajah tua, tubuh kurus kakek itu tampak familiar baginya. Ia mendekat, memperhatikan kakek itu sejenak. Tiba-tiba ia menyadari orang di depannya ini adalah Jack Rose, nama yang dulu menggema di seluruh kota. Wajah Marco menunjukkan ekspresi tak percaya. Jack, idola masa mudanya, dulu simbol kota ini, lambang kekayaan dan kebaikan, kini terlunta-lunta di sini, memohon air minum dan roti sisa. Hati Marco dipenuhi rasa terkejut dan iba. Ia teringat masa kejayaan Jack di kota ini. "Tuan Jack?" tanya Marco lirih. Suaranya penuh hormat dan tak percaya. Kakek itu mendongak. Sekelebat keterkejutan di matanya. Seolah tak biasa dipanggil namanya.
Ia mengangguk pelan. Suaranya parau dan rendah. Ya, saya Jack Rose. Jack Rose yang dulu. Mendengar jawaban itu, Marco menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, kakek tua di depannya ini bukan sekadar pengemis, melainkan seorang legenda yang pernah memiliki kekayaan dan kejayaan. Ia menatap kakek itu dalam-dalam. Tatapannya penuh pengertian dan belas kasihan. "Tuan Jack, tunggu sebentar," kata Marco tegas pada pelayannya. "Beri tuan ini air minum dan sepotong roti segar." Pelayan itu tampak enggan, tapi melihat ekspresi tegas bosnya, ia terpaksa menurut. Jack menatap Marco dengan heran. Sebuah rasa syukur terpancar di matanya, seolah harga dirinya yang hilang. Sedikit demi sedikit kembali. Marco tersenyum tipis, menarik kursi dan duduk di hadapan Jack. Jack dengan hati-hati mengambil air dan roti. Setiap gigitan terasa begitu berharga. Matanya menunjukkan rasa syukur dan sedikit kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Marco memperhatikannya, bertanya pelan, "Tuan Jack, dulu hidup Anda begitu gemilang. Bagaimana bisa sampai begini?" Tatapan Jack meredup. Kenangan seolah mengorek luka di hatinya. Ia berbisik, "Waktu berlalu, membawa semua yang kumiliki, dan yang terpenting, membawanya pergi. Istriku, Isabella." Marco mengangguk. Ia tahu kisah Jack dan Isabella. Dulu, pasangan ini jadi pusat perhatian, simbol kebahagiaan. Setiap minggu, mereka datang ke toko roti ini, memesan roti dan kopi favorit mereka, menikmati ketenangan hidup bersama. Namun, kini kebahagiaan itu tinggal kenangan. Setelah ia pergi, aku kehilangan semangat hidup. Urusan perusahaan jadi tak penting lagi. Aku melepaskan semuanya, melihat semuanya terlepas dari tanganku. Suara Jack penuh kepedihan. Matanya berkaca-kaca. Hidupnya seolah runtuh saat Isabella meninggal. Hari-hari yang dulu penuh semangat dan cahaya, kini menjadi kelabu. Marco mendengarkan cerita Jack dalam diam, seolah menonton film usang. Suara Jack sedikit bergetar. Kenangan indah itu seolah kembali dalam sekejap. Masa kejayaan perusahaan. Senyum hangat Isabella, istrinya. Hidup mereka bak dongeng. "Isabella adalah tulang punggungku," kata Jack. Sorot matanya campur aduk antara lembut dan pedih. "Tanpanya, aku tak sanggup menjalani hari. Setelah dia pergi, duniaku hancur." Marco merasakan ketulusan dalam kata-kata Jack. Ia bergumam dalam hati, betapa kejamnya hidup pada kakek tua ini. Kehilangan orang terkasih, kehilangan segalanya. Hati Jack kosong, jiwanya yang sendiri, mengembara di kota yang dingin. "Tuan Jack, saya turut prihatin atas semua yang Anda alami," kata Marco lembut, penuh pengertian dan kepedulian. Ia berdiri, menepuk bahu Jack pelan. "Tenanglah, saya akan membantu Anda mendapatkan kehangatan yang Anda butuhkan." Jack mendongak menatap Marco.
Perasaan campur aduk di matanya. Hidupnya telah lama diliputi kesepian dan keterasingan. Kebaikan seperti yang ditunjukkan Marco sudah lama tak ia rasakan. Bahkan terasa tak nyata. "Mengapa kau membantuku?" tanyanya lirih. "Aku hanya orang tua tak dikenal. Bahkan tak punya apa-apa." Marco menggeleng sambil tersenyum. Lembut namun tegas. "Tuan Jack, apapun yang pernah Anda miliki, apapun yang telah hilang, Anda tetaplah pribadi dengan kisah hidup. Hidup selalu berputar. Siapapun bisa membutuhkan uluran tangan. Dan hari ini, aku berkesempatan untuk memberi Anda sedikit kehangatan." Jack mendengarkan dalam diam. Hatinya tersentuh. Ia pernah berpikir dunia telah menutup pintu kebaikan untuknya. Tapi Marco membuatnya kembali melihat kebaikan dan toleransi dalam diri manusia. "Terima kasih, Marco." Suara Jack parau, hampir berbisik. "Selama ini aku telah kehilangan begitu banyak, hingga hampir lupa kehangatan antar sesama." Marco tersenyum, menyodorkan secangkir kopi hangat. "Anda tidak sendiri, Tuan Jack. Mungkin ini sebuah awal. Semoga Anda menemukan kembali arti hidup." Hari-hari berikutnya, Marco mengulurkan tangan pada Jack. Ia tak hanya memberi makanan dan tempat tinggal, tapi juga memberi Jack pekerjaan kecil di toko roti, membantunya menemukan kembali ritme kehidupan. Awalnya Jack malu-malu, tapi dengan dorongan Marco, ia menerima pekerjaan itu. Tiap pagi, Jack datang lebih awal ke toko roti, membersihkan meja dan kursi, menyapu lantai, sesekali membantu menata roti. Meski pekerjaan sederhana, baginya ini hal baru. Ia suka melihat roti segar yang baru keluar dari oven, tersusun rapi. Aroma gandum memenuhi udara, seolah membangkitkan kenangan di lubuk hatinya. Terkadang, ia menyentuh roti-roti keemasan itu dengan lembut. Teringat masa-masa bersama Isabella. Mereka selalu suka duduk di dekat jendela, minum kopi, menikmati hangatnya mentari pagi dan ketenangan. Kebahagiaan sederhana itu kembali muncul di hatinya, bagaikan lukisan yang belum selesai. Marco sering melihat Jack termenung. Ia tak mengganggu, memberi ruang dan pengertian. Ia tahu hati Jack butuh waktu untuk pulih, dan kegiatan kecil ini membantunya membangun kembali hidupnya. Jack mulai merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang telah lama hilang. Wajahnya tak lagi murung, sesekali tersenyum. Meski kejayaannya telah sirna, hidupnya kini penuh kedamaian. Suatu sore setelah toko tutup, Marco duduk di samping Jack. Mereka berbagi roti yang baru dipanggang. Jack berbicara perlahan, seolah dengan tekad kuat. "Marco, aku tahu masa lalu tak bisa kembali, tapi aku ingin mencoba menemukan kembali harga diri dan rasa percaya diriku. Kau memberiku harapan. Aku tak akan menyia-nyiakan bantuanmu." Marco tersenyum dan mengangguk. "Tuan Jack, Anda sudah melakukan yang terbaik. Hidup terkadang memberi cobaan, tapi justru cobaan itu yang membuat kita lebih menghargai hidup." Waktu berlalu, Jack menjadi bagian tak terpisahkan dari toko roti. Pelanggan terbiasa melihat kakek ramah ini, menyambut mereka dengan senyum setiap hari, melayani mereka. Hati Jack perlahan pulih dari kehilangan. Ia menerima hidup barunya. Kebaikan Marco bagai lentera menerangi dunianya
yang dulu gelap. Suatu senja, Jack berdiri di depan toko roti, menyaksikan matahari terbenam. Ia memejamkan mata, merasakan hangatnya sinar matahari, seolah Isabella ada di sisinya, tersenyum menemaninya. "Terima kasih, Marco." "Jack," batinnya lirih, "kau membuatku melihat kembali indahnya dunia." Hidupnya tetap sederhana, tapi Jack bukan lagi bayangan yang kesepian. Ia telah menemukan tempatnya kembali. Di sudut kota ini, ia memulai hidup baru dengan hormat pada masa lalu menuju masa depannya. Suatu sore, beberapa pelanggan terakhir meninggalkan toko roti Marco. Suasana menjadi hening. Jack berdiri di dekat jendela, menyaksikan malam menjelang. Ia terbiasa mengenang masa lalu di saat-saat tenang seperti ini. Hatinya kini lebih damai. Kehidupan akhir-akhir ini membuatnya lebih ikhlas. Kehilangan dan kesedihan masa lalu seolah terobati oleh rutinitas barunya. Marco menghampiri, memberi Jack secangkir coklat panas. Jack tertegun sejenak, menerima minuman itu, berterima kasih pelan. Mereka terdiam beberapa saat, merasakan kedekatan dan ketenangan di antara mereka. "Jack, akhir-akhir ini kau terlihat lebih baik," kata Marco sambil tersenyum. Wajahnya penuh kelegaan. Jack mengangguk, menjawab lirih, "Ya, berkat kau, aku menemukan arah hidupku. Tempat ini membuatku merasa hangat dan tenang. Mungkin inilah yang kubutuhkan." Jack terbiasa dengan pekerjaannya di toko roti, bahkan sering membantu pelanggan. Pada suatu pagi yang sibuk, Jack melihat seorang ibu muda dengan 2 anak kecil antri. Wajahnya letih dan cemas. Ia terus memeriksa uang receh di tangannya. Hati Jack tersentuh. Ia menghampiri dan berkata sambil tersenyum, "Roti hari ini kami yang traktir. Semoga Anda dan anak-anak menikmati hari yang indah." Ibu muda itu terkejut, lalu tersenyum penuh syukur. Berterima kasih berulang kali. Melihatnya pergi bersama anak-anaknya, Jack merasakan kepuasan yang tak terlukiskan. Dulu ia juga pernah berada di ambang keputusasaan. Bantuan Marco memberinya harapan baru. Kini ia bisa meneruskan kebaikan itu pada orang lain. Ia merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang mendalam. Beberapa bulan kemudian, kondisi Jack jauh lebih baik. Ia bangun pagi-pagi, penuh semangat bekerja di toko roti. Ia mulai menetapkan target kecil, menabung sedikit demi sedikit, bahkan bisa menyisihkan uang untuk keadaan darurat. Suatu malam, Jack duduk di kamarnya, melihat foto istrinya yang pudar. Tatapannya tegas dan lembut. Ia berbisik, "Isabella, semoga kau tenang melihat hidupku sekarang. Aku akan terus berusaha untukmu dan untuk diriku sendiri." Sejak Jack bekerja di toko roti, pelanggan dan tetangga sekitar mulai mengenal kakek yang ramah ini. Tiap pagi, Jack menyiapkan roti segar untuk pelanggan, menyapa mereka dengan ramah, menyambut setiap orang dengan senyum hangat. Senyumnya menjadi penenang di pagi hari, baik bagi para pekerja yang terburu-buru maupun pelanggan tetap yang datang untuk minum kopi. Suatu hari, Jack memperhatikan seorang nenek yang datang ke toko setiap pagi, memesan sepotong pai apel kecil.
dan secangkir kopi panas. Duduk di dekat jendela menikmatinya. Jack selalu menyapanya dengan ramah, membantunya menarik kursi, membuatnya merasakan kehangatan toko roti. Suatu pagi, Jack membawa sepotong pie apel hangat yang khusus ia sisihkan. Bertanya sambil tersenyum, seperti biasa, Nyonya Mary. Mary tersenyum, menatap Jack dengan lembut. Ya, kau baik sekali, Jack. Selalu ingat kesukaanku. Ia memegang pie apel itu, menggigitnya sedikit, tersenyum puas. Begitulah, Jack dan Nyonya Mary menjadi akrab. Ia menyadari ia tak hanya memberi pelayanan. Tanpa disadari, ia menjadi bagian penting dari komunitas itu. Kepercayaan dan ketergantungan dari orang lain membuat Jack merasakan rasa memiliki kembali. Angin musim dingin berhembus kencang. Salju turun dengan lembut menyelimuti kota, memberi selimut putih pada segalanya. Jendela toko roti tertutup lapisan tipis es. Cahaya hangat dari dalam toko menerangi jalanan yang dingin. Jack datang pagi-pagi sekali seperti biasa, membuat roti bersama Marco. Mereka bekerja sama dengan baik. Satu menguleni adonan, satu memanggang, seperti rekan lama. Suatu hari, Jack melihat seorang anak laki-laki kurus berdiri di depan toko, mengenakan pakaian tipis. Matanya memandang ke dalam toko lewat jendela kaca. Hati Jack tersentuh. Ia pergi ke pintu, berkata pada anak itu sambil tersenyum, "Nak, di luar dingin sekali. Masuklah." Anak itu ragu-ragu, tapi tatapan lembut Jack membuatnya masuk. Jack memberinya secangkir coklat panas dan sepotong roti segar. Anak itu berterima kasih dengan sungkan, memegang cangkir coklat panasnya dengan hati-hati. Seolah takut menumpahkannya, Jack duduk di hadapannya, bertanya pelan, "Siapa namamu? Kenapa kau sendirian di luar?" Anak itu mendongak, menjawab dengan suara pelan, "Namaku Tommy. Ibuku sibuk bekerja. Aku menunggunya pulang." Jack mengangguk, menepuk bahu anak itu pelan. "Jangan khawatir," hibur Jack. "Di sini aman. Kau boleh datang kapan saja." Seulas senyum muncul di wajah Tommy. Kehangatan mengalir di hatinya. Ia menatap Jack. Kakek tua berwajah lembut dan penuh kasih sayang. Tatapannya menenangkan. Sejak hari itu, Tommy sering datang ke toko roti untuk menunggu ibunya. Dan Jack senang menemaninya, mendongeng, bermain permainan sederhana. Kebersamaan ini tak hanya menghangatkan hati Tommy, tapi juga memberi Jack kebahagiaan dan ketenangan. Natal semakin dekat. Suasana festive memenuhi toko roti. Marco dan Jack menghias toko dengan indah, memasang lampu warna-warni, dan menata kue-kue Natal yang cantik. Jack sibuk menyiapkan minuman hangat dan kue untuk pelanggan. Hatinya dipenuhi kegembiraan yang belum pernah ia rasakan. Pada hari Natal, sekelompok anak-anak datang ke toko roti. Mereka menyanyikan lagu Natal dengan riang. Wajah mereka ceria. Jack tersenyum sambil memberi mereka coklat panas. Setiap anak terlihat gembira.
Melihat senyum anak-anak itu, Jack seolah melihat dirinya sendiri. Di masa mudanya, ia juga penuh harapan menyambut setiap hari raya, menikmati waktu bersama keluarga dan teman. Hati Jack sedikit perih, tapi ia kembali tersenyum. Ia bergumam, meski hidup telah berubah, aku masih bisa menemukan kebahagiaan baru. Malam itu, toko roti terang benderang. Para tetangga datang mengunjungi Jack dan Marco. Mereka berbagi ucapan selamat dan tawa ria. Jack melihat wajah-wajah yang familiar itu. Hatinya penuh syukur. Ia mengerti, ia telah menemukan keluarga dan teman baru. Mereka memberinya kehangatan yang jauh lebih berharga daripada kekayaan dan kejayaan masa lalunya. Pada suatu malam di akhir pekan, Jack bertemu pelanggan baru, seorang wanita paruh baya bernama Emma. Ia sering datang ke toko roti menjelang tutup, memesan secangkir kopi dan sepotong roti, lalu duduk di pojok memandang keluar jendela. Jack memperhatikan, tatapannya selalu diliputi kesedihan dan keletihan. Jack mencoba menyapanya. Selamat malam, Nyonya Emma. Apa kabar? Emma terkejut, menoleh dan tersenyum kecil. Baik, terima kasih. Suaranya lembut dan ramah, tapi seolah menyembunyikan banyak hal. Jack duduk di hadapannya, bertanya dengan lembut, "Ada yang bisa kubantu?" Terkadang lebih mudah bercerita pada orang asing. Emma terdiam sejenak, lalu ia mulai bercerita. Suaminya telah meninggal. Ia membesarkan anaknya sendirian. Beban hidup membuatnya lelah. Setiap malam, ia datang ke toko roti dengan tubuh yang letih. Tempat ini menjadi sudut tenang untuknya. Jack mendengarkan cerita Emma. Hatinya dipenuhi simpati dan empati. Ia teringat masa-masa kesepiannya. Ia mengerti kesulitan yang dialami Emma. Jack memegang tangan Emma dengan lembut, berkata dengan tulus, "Emma, kau tidak sendiri. Hidup memang keras, tapi kau selalu disambut di sini. Kita semua sedang mencari kehangatan, saling mendukung." Emma tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan, berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, Jack. Kata-katamu membuatku tenang." Seiring waktu, Jack bertemu banyak orang di toko roti. Mereka berasal dari berbagai latar belakang dengan kisah hidup masing-masing. Toko roti itu perlahan menjadi sebuah keluarga kecil, penuh kehangatan dan tawa. Tiap pagi, Jack menyambut pelanggan dengan senyum, berbagi cerita dengan mereka, membangun persahabatan yang erat. Marco melihat Jack berinteraksi dengan para pelanggan dengan gembira. Ia merasa senang dan bangga. Ia tahu bantuannya dulu tak hanya membantu Jack bangkit kembali, tapi juga mengubah toko roti kecil ini menjadi tempat berbagi kehangatan. Suatu hari, Jack berkata pada Marco, "Terima kasih, Marco. Kau membuatku menemukan kembali arti hidup. Aku tak pernah menyangka bisa bertemu begitu banyak orang baik di sini." Marco tersenyum dan menepuk bahu Jack, berkata dengan lembut, "Jack, bukan hanya aku yang membantumu,
Kau juga membuat toko ini lebih hangat. Semua orang di sini merasakan kehangatan keluarga berkat kau." Mata Jack berkaca-kaca. Ia melihat sekeliling toko. Hatinya dipenuhi kedamaian dan kepuasan. Ia akhirnya mengerti arti hidup bukan hanya mengejar kekayaan dan kesuksesan, tapi juga kebersamaan dan kehangatan antar sesama manusia. Hari-hari Jack di toko roti terus berlalu. Musim dingin berganti, musim semi. Wajahnya kembali bersemangat. Matanya berbinar penuh percaya diri. Ia bukan lagi kakek tua yang kesepian. Ia adalah bagian dari komunitas ini. Seorang yang memiliki teman, kasih sayang, dan tempat berpulang. Suatu pagi, Jack berdiri di depan toko menyaksikan matahari terbit. Hatinya dipenuhi ketenangan. Ia memejamkan mata, merasakan hangatnya sinar mentari. Dalam hati, ia bersyukur atas setiap orang yang ia temui dalam hidupnya. Inilah hidup yang sebenarnya, gumam Jack sambil tersenyum. Ia tahu kisahnya masih berlanjut, dan hidupnya akan semakin bermakna berkat momen-momen hangat ini. Di kota kecil yang sederhana ini, Jack dan teman-temannya menjalani hidup dengan tenang. Kisah mereka bagaikan sinar mentari pagi, menyinari hati satu sama lain. Seiring waktu, Jack menjadi jiwa dari toko roti itu. Para tetangga tak hanya mengandalkannya, tapi juga menganggapnya sebagai teman dan sahabat. Jack membangun hubungan yang erat dengan setiap orang di komunitas itu. Banyak orang berlama-lama di toko roti, berbincang dengan Jack tentang hal-hal sehari-hari, berbagi kebahagiaan dan kesulitan hidup. Suatu pagi, Jack bertemu seorang pemuda bernama Ben. Ia baru saja putus cinta. Tatapannya penuh kehilangan dan kebingungan. Jack memperhatikannya, memberinya secangkir kopi panas, bertanya dengan lembut, "Ada masalah?" Ben mendesah, menatap Jack dengan penuh syukur, lalu bercerita tentang masalah percintaannya. Jack mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk. Ia tidak langsung memberi nasihat. Ia membiarkan Ben meluapkan isi hatinya. Setelah Ben selesai bercerita, Jack tersenyum dan menepuk bahunya pelan. "Aku juga pernah mengalami hal serupa di masa mudaku. Mencintai dan kehilangan adalah bagian dari hidup. Mungkin kesedihan hari ini akan membuatmu lebih kuat." Ben mengangguk, merenung. Perasaannya seolah lebih tenang. Sejak hari itu, Ben menjadi langganan toko roti dan berteman baik dengan Jack. Pengalaman dan kebijaksanaan Jack menjadi penuntun baginya, membantunya menemukan arah di tengah kebingungan. Pagi di akhir pekan, toko roti selalu ramai. Orang-orang suka berkumpul di sini, berbagi cerita tentang minggu mereka. Jack tersenyum sambil berjalan di antara para pelanggan, menyajikan roti dan kopi hangat. Ia memperhatikan beberapa orang tua muda di meja sebelah, sedang sarapan bersama anak-anak mereka. Anak-anak bermain dengan ceria. Orang tua mereka melihat dengan penuh kasih sayang. Hati Jack dipenuhi kehangatan dan kerinduan. Ia teringat masa mudanya, keluarganya,
dan mimpi-mimpinya. Meski semua itu telah berlalu, melihat keluarga yang harmonis itu, hatinya dipenuhi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Seorang anak laki-laki berlari menghampirinya, berkata dengan polos, "Kakek, rotinya enak sekali. Bisakah kau ajari aku membuatnya?" Jack tersenyum dan berjongkok sejajar dengan anak itu. Berkata dengan lembut, "Tentu saja. Nanti, kalau kau sudah besar, aku akan mengajarimu membuat roti." Anak itu mengangguk dengan gembira, lalu berlari kembali ke orang tuanya. Melihat mereka yang bahagia, hati Jack penuh kepuasan. Ia tahu, ia tak perlu memiliki segalanya untuk bahagia. Kebahagiaan kecil dalam hidup adalah kekayaan yang paling berharga. Terkadang Jack mengadakan kelas kecil di toko roti, mengundang pelanggan untuk berbagi kisah hidup mereka. Saling memberi semangat. Mereka bercerita tentang pengalaman mereka. Tawa dan air mata bercampur baur, seperti penyucian jiwa. Pada suatu kelas, seorang ibu tunggal bernama Catherine bercerita tentang kesulitan dan kesepiannya membesarkan anak. Kisahnya menyentuh hati semua orang. Banyak yang menangis dan memberi dukungan padanya. Jack memegang tangannya dengan lembut, memberi semangat. "Catherine, kau sangat kuat. Sesulit apapun hidupmu, kami mendukungmu." Catherine menangis terseduh-seduh, membungkuk dalam-dalam pada Jack. Ia tahu, toko roti ini tak hanya memberinya makanan, tapi juga menjadi tempat berlindung bagi jiwanya. Semua orang di sini adalah temannya. Mereka saling mendukung dengan tulus dan kebaikan, melewati kesulitan hidup bersama-sama. Dengan dukungan komunitas, hidup Jack semakin bermakna dan indah. Kehilangan dan kesedihan masa lalu tergantikan oleh kehangatan dan persahabatan. Ia menemukan tujuan hidup baru di toko roti. Marco kadang-kadang bercanda, "Jack, kau sekarang jadi bintang kita. Pelanggan datang ke sini untuk bertemu denganmu." Jack tersenyum dan menggeleng, menatap para pelanggan dengan lembut. Ia tahu ia bukan seorang bintang. Ia adalah bagian dari komunitas ini. Setiap senyum hangatnya, setiap roti hangat yang ia sajikan adalah ungkapan syukur dan balasannya pada hidup. Suatu hari Marco berbisik pada Jack, "Jack, aku memutuskan untuk menjadikanmu mitra di toko ini. Kau berjasa besar untuk toko ini. Aku tak bisa menikmatinya sendiri." Jack terkejut menatap Marco. Matanya berbinar penuh syukur dan kejutan. Ia tahu, ia tak pernah menginginkan kekayaan atau kedudukan. Tapi kepercayaan Marco sangat berharga baginya. "Terima kasih, Marco. Aku akan terus bekerja keras untuk toko ini dan untuk semua orang." Sejak menjadi mitra di toko roti, Jack semakin giat dalam kegiatan operasional dan komunitas. Hampir setiap hari, ia datang pagi-pagi bersama Marco, menata toko, menghias dekorasi, bahkan mencoba membuat roti dengan rasa baru. Semangatnya menular pada setiap pelanggan. Suasana toko semakin hangat dan bersahabat seperti keluarga. Suatu hari Marco mengusulkan pada Jack, "Bagaimana kalau kita mengadakan hari keluarga komunitas? Mengundang semua orang untuk membuat roti bersama di toko dan berbagi cerita keluarga mereka." Mata Jack berbinar mendengarnya.
Ia segera mengangguk setuju. Bagus sekali. Dengan cara ini, semua orang bisa terlibat dan toko roti ini akan terasa lebih seperti rumah. Hari keluarga komunitas pun dengan cepat dijadwalkan. Pada minggu pagi, Jack dan Marco menyiapkan bahan-bahan sebelumnya, bahkan menata meja kecil untuk memanggang agar semua orang bisa ikut serta. Di hari H, toko roti ramai sekali. Anak-anak tertawa riang sambil mengaduk tepung dan meremas adonan di dapur. Orang tua mereka mendampingi, memberi arahan sambil tersenyum. Suasana hangat dan penuh tawa. Jack memperhatikan mereka semua dengan perasaan puas yang mendalam. Ia melihat kehangatan keluarga, ikatan antar manusia, dan seakan menemukan kembali rumahnya sendiri. Dalam hati, ia berkata, "Inilah kekayaan yang kubutuhkan. Meskipun kehilangan segalanya, aku masih bisa memiliki momen-momen indah ini." Jack pun perlahan menjadi guru memanggang bagi anak-anak di komunitas itu. Sepulang sekolah, mereka senang datang ke toko roti, mengerumuni Jack, dan mendengarkannya bercerita tentang proses pembuatan roti. Terkadang, Jack mengajari mereka teknik memanggang sederhana, bahkan membiarkan mereka ikut serta. Suatu hari Tommy, seorang bocah kecil, belajar teknik dasar menguleni adonan di toko roti. Ia melompat kegirangan dan dengan bangga berkata pada Jack, "Kakek Jack, aku bisa bikin roti. Nanti aku juga bisa memanggang roti untuk orang lain seperti kakek." Jack tersenyum lebar, menepuk pundak Tommy. "Nak, kamu berbakat. Kalau kamu giat, pasti kamu akan jadi pembuat roti yang hebat." Di bawah bimbingan Jack, anak-anak tak hanya belajar membuat roti, tapi juga merasakan kebaikan dan kehangatan darinya. Banyak orang tua berterima kasih pada Jack karena telah menyediakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang, tempat anak-anak belajar berbagi dan peduli pada sesama. Jack pun merasa bangga dalam interaksinya dengan anak-anak. Ia mengerti bahwa dirinya bukan sekadar tukang roti, tapi juga pembimbing bagi mereka. Seiring waktu, toko roti Jack menjadi pilar komunitas. Tua, muda, semua senang datang ke toko roti untuk bercerita dan berbagi suka duka dengan Jack. Jack selalu sabar mendengarkan dan memberi saran, menjadi penasihat bagi mereka. Suatu hari, seorang ibu muda membawa putrinya ke toko roti. Wajahnya tampak lelah dan cemas. Jack memberinya minuman hangat, duduk di sampingnya, dan bertanya dengan lembut, "Apa kabar?" Kelihatannya lelah sekali. Ibu muda itu menghela napas, bercerita tentang masalahnya. "Saya baru kehilangan pekerjaan. Beban hidup rasanya berat sekali. Saya bingung harus bagaimana. Rasanya ingin menyerah saja." Jack bersimpati. Ia menggenggam tangannya dan berkata, "Hidup memang penuh lika-liku. Setiap orang pasti mengalami kesulitan. Tapi ingatlah, kamu tidak sendirian. Kami semua ada di sini untukmu, siap mendukungmu." Jack menawarkannya pekerjaan di toko roti untuk meringankan bebannya. Ibu muda itu menatap Jack dengan mata berkaca-kaca. Ia tak menyangka akan mendapat perhatian tulus seperti ini. Saling memberi semangat, mereka bercerita tentang pengalaman mereka. Tawa dan air mata bercampur baur, seperti penyucian jiwa. Pada suatu kelas,
Seorang ibu tunggal bernama Catherine bercerita tentang kesulitan dan kesepiannya membesarkan anak. Kisahnya menyentuh hati semua orang. Banyak yang menangis dan memberi dukungan padanya. Jack memegang tangannya dengan lembut, memberi semangat. Catherine, kau sangat kuat. Sesulit apapun hidupmu, kami mendukungmu. Catherine menangis terseduh-seduh, membungkuk dalam-dalam pada Jack. Ia tahu, toko roti ini tak hanya memberinya makanan, tapi juga menjadi tempat berlindung bagi jiwanya. Semua orang di sini adalah temannya. Mereka saling mendukung dengan tulus dan kebaikan, melewati kesulitan hidup bersama-sama. Dengan dukungan komunitas, hidup Jack semakin bermakna dan indah. Kehilangan dan kesedihan masa lalu tergantikan oleh kehangatan dan persahabatan. Ia menemukan tujuan hidup baru di toko roti. Marco kadang-kadang bercanda, "Jack, kau sekarang jadi bintang kita. Pelanggan datang ke sini untuk bertemu denganmu." Jack tersenyum dan menggeleng, menatap para pelanggan dengan lembut. Ia tahu ia bukan seorang bintang. Ia adalah bagian dari komunitas ini. Setiap senyum hangatnya, setiap roti hangat yang ia sajikan adalah ungkapan syukur dan balasannya pada hidup. Suatu hari Marco berbisik pada Jack, "Jack, aku memutuskan untuk menjadikanmu mitra di toko ini. Kau berjasa besar untuk toko ini. Aku tak bisa menikmatinya sendiri." Jack terkejut menatap Marco. Matanya berbinar penuh syukur dan kejutan. Ia tahu, ia tak pernah menginginkan kekayaan atau kedudukan. Tapi kepercayaan Marco sangat berharga baginya. "Terima kasih, Marco. Aku akan terus bekerja keras untuk toko ini dan untuk semua orang." Sejak menjadi mitra di toko roti, Jack semakin giat dalam kegiatan operasional dan komunitas. Hampir setiap hari, ia datang pagi-pagi bersama Marco, menata toko, menghias dekorasi, bahkan mencoba membuat roti dengan rasa baru. Semangatnya menular pada setiap pelanggan. Suasana toko semakin hangat dan bersahabat seperti keluarga. Suatu hari Marco mengusulkan pada Jack, "Bagaimana kalau kita mengadakan hari keluarga komunitas? Mengundang semua orang untuk membuat roti bersama di toko dan berbagi cerita keluarga mereka." Mata Jack berbinar mendengarnya. Ia segera mengangguk setuju. Bagus sekali. Dengan cara ini, semua orang bisa terlibat dan toko roti ini akan terasa lebih seperti rumah. Hari keluarga komunitas pun dengan cepat dijadwalkan. Pada Minggu pagi, Jack dan Marco menyiapkan bahan-bahan sebelumnya, bahkan menata meja kecil untuk memanggang agar semua orang bisa ikut serta. Di hari H, toko roti ramai sekali. Anak-anak tertawa riang sambil mengaduk tepung dan meremas adonan di dapur. Orang tua mereka mendampingi, memberi arahan sambil tersenyum. Suasana hangat dan penuh tawa. Jack memperhatikan mereka semua dengan perasaan puas yang mendalam. Ia melihat kehangatan keluarga, ikatan antar manusia, dan seakan menemukan kembali rumahnya sendiri. Dalam hati, ia berkata, "Inilah kekayaan yang kubutuhkan. Meskipun kehilangan segalanya, aku masih bisa memiliki momen-momen indah ini." Jack pun perlahan menjadi guru memanggang bagi anak-anak di komunitas itu. Sepulang sekolah, mereka senang datang ke toko roti, mengerumuni Jack, dan mendengarkannya bercerita
tentang proses pembuatan roti. Terkadang, Jack mengajari mereka teknik memanggang sederhana, bahkan membiarkan mereka ikut serta. Suatu hari Tommy, seorang bocah kecil, belajar teknik dasar menguleni adonan di toko roti. Ia melompat kegirangan dan dengan bangga berkata pada Jack, "Kakek Jack, aku bisa bikin roti. Nanti aku juga bisa memanggang roti untuk orang lain seperti kakek." Jack tersenyum lebar, menepuk pundak Tommy. "Nak, kamu berbakat. Kalau kamu giat, pasti kamu akan jadi pembuat roti yang hebat." Di bawah bimbingan Jack, anak-anak tak hanya belajar membuat roti, tapi juga merasakan kebaikan dan kehangatan darinya. Banyak orang tua berterima kasih pada Jack karena telah menyediakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang, tempat anak-anak belajar berbagi dan peduli pada sesama. Jack pun merasa bangga dalam interaksinya dengan anak-anak. Ia mengerti bahwa dirinya bukan sekadar tukang roti, tapi juga pembimbing bagi mereka. Seiring waktu, toko roti Jack menjadi pilar komunitas. Tua, muda, semua senang datang ke toko roti untuk bercerita dan berbagi suka duka dengan Jack. Jack selalu sabar mendengarkan dan memberi saran, menjadi penasihat bagi mereka. Suatu hari, seorang ibu muda membawa putrinya ke toko roti. Wajahnya tampak lelah dan cemas. Jack memberinya minuman hangat, duduk di sampingnya, dan bertanya dengan lembut, "Apa kabar?" Kelihatannya lelah sekali. Ibu muda itu menghela napas, bercerita tentang masalahnya. "Saya baru kehilangan pekerjaan. Beban hidup rasanya berat sekali. Saya bingung harus bagaimana. Rasanya ingin menyerah saja." Jack bersimpati. Ia menggenggam tangannya dan berkata, "Hidup memang penuh lika-liku. Setiap orang pasti mengalami kesulitan. Tapi ingatlah, kamu tidak sendirian. Kami semua ada di sini untukmu, siap mendukungmu." Jack menawarkannya pekerjaan di toko roti untuk meringankan bebannya. Ibu muda itu menatap Jack dengan mata berkaca-kaca. Ia tak menyangka akan mendapat perhatian tulus seperti ini. Kehangatan dari orang asing ini memberinya harapan baru. Sejak hari itu, ibu muda tersebut sering membantu di toko roti. Senyum kembali terukir di wajahnya, dan ia pun menjadi sahabat Jack. Jack tahu bahwa kebaikan kecilnya telah mengubah hidup seseorang, dan ia pun mendapatkan kepuasan dari membantu orang lain. Di bawah inisiatif Jack, toko roti setiap Jumat sore akan mengadakan acara minum teh untuk para lansia di komunitas. Mereka bisa bercengkerama dan berbagi cerita. Para lansia selalu membawa kerajinan tangan mereka untuk dipamerkan. Toko roti pun penuh dengan canda tawa. Di salah satu acara minum teh, seorang kakek bernama Edward membawa album foto masa mudanya. Ia dengan antusias menunjukkan foto-fotonya kepada Jack dan yang lainnya. Album itu penuh dengan foto masa mudanya sebagai tukang kayu. "Jack, tahukah kamu, impian terbesar saya adalah memiliki bengkel kayu sendiri. Tapi karena berbagai hal, impian itu tak terwujud," kata Edward dengan sedikit rasa sesal. Jack tersenyum dan berkata, "Mimpi tak harus selalu terwujud sepenuhnya. Kita bisa menemukan cara lain." Kakek bisa mengajarkan keahlian kakek kepada anak-anak muda di komunitas ini.
agar mereka bisa melanjutkan mimpi kakek. Mata Edward berbinar. Ia mengangguk setuju. Setelah itu, ia mulai mengajar kelas pertukangan kayu gratis di pusat komunitas. Banyak anak muda tertarik dengan keahliannya. Hal ini membuat Jack gembira. Ia tahu bahwa membantu orang lain menemukan makna hidup adalah pencapaian terbesarnya di sini. Toko roti bukan hanya tempat beristirahat, tapi juga simbol kehangatan komunitas. Setiap hari libur, Jack dan Marco mengadakan berbagai acara untuk merayakannya bersama komunitas. Semua orang membawa makanan. Toko roti pun dipenuhi suasana ceria. Suatu Natal, toko roti dihias khusus dengan pohon Natal. Semua orang menyalakan lampu warna-warni, bernyanyi, dan menari mengelilingi pohon Natal. Jack berdiri di tengah kerumunan, memandangi suasana hangat itu dengan hati penuh syukur dan bahagia. "Terima kasih telah menemaniku selama ini," kata Jack sambil tersenyum. "Aku kehilangan kehidupanku yang dulu, tapi di sini aku menemukan keluarga baru. Terima kasih atas kasih sayang dan dukungan kalian." Tepuk tangan meriah bergema di kerumunan. Semua orang terharu oleh kata-kata tulus Jack. Bagi mereka, Jack bukan hanya rekan di toko roti, tapi juga pelindung komunitas. Kebaikan dan perhatiannya telah menjadikan toko roti kecil ini tempat berlindung bagi setiap orang. Musim semi tiba. Sinar matahari yang hangat menyinari jendela toko roti. Jack sedang sibuk menyiapkan roti baru. Tiba-tiba, ia melihat banyak wajah familiar berkumpul di depan pintu. Setiap orang membawa seikat bunga dan surat ucapan terima kasih. "Jack, ini dari kami semua untukmu," kata ibu muda, kakek Edward, anak-anak, bahkan orang-orang yang tak dikenal. Semuanya berkumpul di sana dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasih mereka pada Jack. Mata Jack berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka kebaikannya yang tak disengaja akan membawa kehangatan dan perubahan bagi banyak orang. Terima kasih semuanya," kata Jack dengan suara tercekat. "Berkat dukungan kalian, aku bisa sampai di titik ini. Aku akan terus mengelola toko ini dengan sepenuh hati, memberikan kehangatan bagi semua orang." Tepuk tangan kembali bergema. Jack memandangi wajah-wajah familiar itu dengan hati yang sangat bahagia. Ia tahu bahwa di sini ia tak hanya menemukan kehidupan baru, tapi juga menjadi bagian dari komunitas. Hidupnya tak lagi sepi, melainkan penuh cinta dan kasih sayang. Bertahun-tahun berlalu, Jack masih sibuk setiap hari di toko roti, menyediakan roti yang lezat dan kehangatan bagi komunitas. Marco sering berkata, "Jack, kaulah jiwa dari toko ini." Jack tersenyum dan mengangguk, memandang keramaian di luar jendela. Ia mengerti bahwa di toko roti ini, ia telah menemukan kepuasan hidup. Meskipun pernah kehilangan segalanya, ia bisa menemukan kembali makna hidup di sini. Jack bukan lagi kakek yang kesepian, melainkan pemimpin baru komunitas. Kakek roti di hati setiap orang. Di bawah hangatnya sinar matahari, Jack duduk tenang di depan toko dengan senyum di wajahnya. Kisah toko roti masih berlanjut dan hidupnya akan selalu hangat di sini.